Wa kadzalika takfirun li sayyidina Isa alaihi salam. Bahkan Sayyidina Isa tak selamat daripada lisan mereka. Dan ini juga pengkafiran kepada Sayyidina Isa alaihi salam. Kalau seandainya mereka tidak menarik fatwa mereka kembali yang mengatakan bahawa ziarah kubur, bertabarruk dengan peninggalan para ulama, bertabarruk dengan makamnya para ulama ataupun para anbiya merupakan pintu terbesar kita sampai kepada kemusyrikan. Kalau mereka tidak menarik ini, maka jutaan umat Islam terjatuh kepada kesyirikan. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah terjatuh kepada kesyirikan. Maka Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari terjatuh kepada kesyirikan. Al-Imam Asy-Syafi'i terjatuh kepada kesyirikan. Bahkan Sayyidina Isa alaihi salam tak selamat daripada lisan mereka. Wa kadzalika takfirun li Sayyidina Isa. Begitu juga ini adalah pengkafiran kepada Sayyidina Isa alaihi salam. Alladzi dzakara fil hadis atau alladzi dzukira fil hadis, yang disebutkan di dalam hadis. Alladzi dzukira fil hadis, yang disebutkan di dalam hadis, la yahbitanna Isa bin Maryam. Sungguh akan turun Isa putra Maryam, hakaman muqsitan, sebagai pemimpin dan imam yang adil, sebagai pemimpin dan imam yang adil. La yahbitanna, sungguh akan turun Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, hakaman muqsitan, sebagai pemimpin dan imam yang adil. Wala yaslukanna fajjan hajjan aw mu'tamiran, dan dia akan menempuh jalan untuk pergi haji ataupun umrah. Wala ya'tiyanna qabri, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'tiyanna qabri, dan dia akan datang ke kuburanku. Siapa yang datang itu? Sayyidina Isa alaihi salam. Kan Sayyidina Isa alaihi salam kan diangkat ke langit, kan? Belum wafat beliau. Jadi nanti di akhir zaman beliau akan turun ke bumi ini, ke dunia ini. Lalu dia apa? Dia mendatangi wala ya'tiyanna qabri. Dia akan datang ke kuburanku, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada Nabi Muhammad? Sayyidina Isa alaihi salam, Nabiyuna Isa alaihi salam. Hatta yusallima alayya, sehingga dia memberikan salam kepadaku. Sehingga dia berucap salam atau memberikan salam kepadaku. Wala aruddanna alaihi, dan aku akan membalas salamnya. Sahahahu Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Sahahahu Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Wa wafaqahu Az-Zahabi, wa wafaqahu Az-Zahabi,
dan disetujui oleh Az-Zahabi. Dan disetujui oleh Az-Zahabi. Jadi hadis ini bukan hadis sembarangan. Mereka sendiri, kelompok Wahabi sendiri mengakui bahwa Az-Zahabi adalah imam mereka. Dan imam mereka yang bernama Az-Zahabi ini menganggap betul hadis ini. Kalaulah seperti yang mereka katakan bahwa ziarah kubur mengambil keberkahan daripada kuburan-kuburan para nabi dan para wali, begitu juga dengan peninggalan mereka adalah pintu terbesar kemusyrikan, lalu bagaimana hukum Sayyidina Isa? Lalu bagaimana hukum daripada Az-Zahabi yang merupakan imam mereka yang meriwayatkan hadis ini dan menyetujui kesahihan hadis ini? Nah, silahkan ditanya ke mereka. Tahu kan bagaimana cara pengambilan hadis ini? Dalilnya? Dalilnya di sini apa? Wala ya'tiyanna qabri hatta yusallima alayya wala aruddanna alai. Itu di situ dia garis besarnya. Bahwa Sayyidina Isa akan datang di akhir zaman, melewati makom baginda Nabi, datang kepada kuburan baginda Nabi dan bersalam kepada baginda Nabi sehingga baginda Nabi menjawab salam tersebut. Bisa dipahami kan? Terakhir, wa qad qala alaihi salatu wassalam. Wa qad qala alaihi salatu wassalam. Dan telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda baginda Nabi? Zurul qubura, ziarahilah pekuburan. Ini perintah dari baginda Nabi. Ini anjuran dari baginda Nabi. Zurul qubura, ziarahilah pekuburan. Kenapa kita harus menziarahi pekuburan? Fa innaha, karena yang demikian itu, tudzakkirukumul maut, mengingatkan kalian tentang kematian. Tudzakkirukumul maut, mengingatkan kalian tentang kematian. Jadi ketika kamu sudah lelah mencari dunia ini, sehingga bisa jadi kamu melupakan bahwa adanya hari akhirat, maka jangan pernah lupakan untuk berziarah kubur. Baginda Nabi memerintahkan kita ziarah kubur. Kalau seandainya ziarah kubur itu tak baik, bagaimana mungkin baginda Nabi memerintahkan kita? Lalu bagaimana dengan fatwanya orang Wahabi yang melarang ziarah kubur dan bertabarruk dengan kuburan para nabi dan para wali? Bagaimana hukum baginda Nabi menurut mereka yang mengatakan hadis ini? Saya ulang, zurul kubura fa innaha tudzakkirukumul maut. Dalam riwayat yang lain tudzakkirukumul akhirah. Dalam riwayat yang lain. Ada yang tertinggal? Duitnya? Hah? Apa? La yahbitanna Isa bin Maryam, niscaya akan turunlah Isa putra Maryam, hakaman muqsitan, sebagai pemimpin dan imam yang adil. Hakaman muqsitan tidak itu artinya, sebagai pemimpin dan imam yang adil. Wala yaslukanna fajjan hajjan aw mu'tamiran, dan dia akan melewati jalan untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Lalu apa? Wala ya'tiyanna qabri, dan dia akan datang ke kuburanku, kata baginda Nabi.
hatta yusallima alayya, sehingga dia mengucapkan salam kepadaku, wala aruddanna alaihi, dan aku akan jawab salam tersebut. Ini dalil tentang kebolehan berziarah kubur, begitu juga bertabarruk dengan kuburnya para wali dan para nabi. Ada yang ingin ditanyakan? InsyaAllah di pertemuan selanjutnya, besok mungkin, kita akan membahas bantahan terhadap Wahabi yang mengharamkan salat di dalam masjid, yang di dalam masjid tersebut ada kuburan. Contohnya misalkan seperti masjid di Ulu Pungkut. Pernah kalian ke Ulu Pungkut? Ada di sana masjid ulama di Kota Nopan. Di dalam masjid tersebut ada kuburan. Jadi kalau menurut Wahabi itu tak boleh sholat di situ. Haram kata mereka sholat di situ. Lalu bagaimana dengan sholat orang yang mulai dari zaman penjajahan ada kuburan tersebut? Kayak mana sholat orang di situ? Apakah memang betul kelaiman mereka seperti itu? Tidak betul. Lalu bagaimana bantahannya? Ya, insya Allah besok kita kaji. Kalau zaman sekarang itu pokoknya kata guruku boleh, itu tak diterima lagi. Siapa gurumu? Yang diminta sekarang apa dalilnya? Ada tidak dari perkataan para ulama? Ada tidak dari hadis baginda Nabi? Ada tidak daripada ijma' ulama? Ada tidak daripada qiyas? Ada tidak daripada Al-Quran? Itu sekarang yang ditanya. Itu kata guru saya. Itu guru kamu, saya juga punya guru. Guru saya dari Mekah. Kalau guru kamu dia cuma dari Mandailing aja, enggak kemana-mana itu. Itu katanya dia. Aku ini udah ke Timur Tengah, kau cuma di Mandailing aja kau belajar, katanya. Itulah katanya. Makanya sekarang itu tidak bisa lagi seperti itu. Sekarang ketika ada permasalahan, aina dalil. Makanya sumber dalil kita itu kan, sumber hukum kita itu ada 4. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma', keempat qiyas. Dan orang Wahabi ketika mengatakan bahwa haram sholat di dalam masjid yang ada di dalamnya kuburan, itu mereka juga berdasarkan hadis yang mereka pahami secara ngawur. Ada juga hadis yang kata mereka, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihimul masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang mereka menjadikan kuburan ulama-ulama mereka sebagai masjid. Memang kalau dipikir sepintas, ya kayak mana sholat dalam masjid yang ada di dalamnya kuburan? Kalau dikait-kaitkan memang nyambung, tapi tidak seperti itu pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana cara kita membantahnya? Nah, insyaallah di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada lagi kan? Tidak ada. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah.